Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mencintai kami manusia ketika kami jatuh dalam dosa. Engkau mengajak kami untuk kembali kepadamu. Bantulah kami untuk selalu mengutamakan Engkau sebagai Allah sebagai kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Supaya badan kita segar, sekarang kita lakukan dulu tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Silakan duduk. Hari ini kita akan belajar tentang Nabi tentang Nabi Yesaya. Nabi Amos sudah kita bahas minggu yang lalu. Nah, hari ini kita tinggal melanjutkan. Sebelum melanjutkan ke pelajaran Nabi Yesaya ini, Bapak ingin bertanya dulu tentang tugas para nabi. Beberapa nabi yang diutus Allah menyadarkan bangsa Israel adalah Nabi Elia, Yesaya, dan Amos. Mereka adalah nabi yang dapat diteladani dalam hal kesetiaan kepada Allah. Nabi mengajak umat manusia untuk setia kepada Allah. Ia diutus Allah untuk mengajak bangsa Israel kembali kepada jalan Allah, mengajak rakyat Israel dan pemerintah Allah untuk tidak memuja Allah. Terima kasih Jose. Itulah tadi tugas para nabi. Hari ini secara khusus kita akan mempelajari Nabi Yesaya. Nabi Yesaya diutus untuk mengajak orang Israel untuk bertobat dari ketidakadilan. Tetap sama persoalannya tentang ketidakadilan juga. Yesaya ini menyadarkan mereka agar percaya kepada Allah. Yesaya juga mendorong para pemimpin untuk hidup menurut ajaran Allah dan berlaku adil. Nah, jadi selalu sama persoalannya ya, tentang keadilan. Yesaya mengingatkan bahwa umat Allah akan celaka dan binasa kalau tidak mendengarkan Allah. Nabi Yesaya dalam pewartaannya mengajak bangsa Israel untuk bertobat dan kembali kepada jalan Allah. Dan jika bangsa Israel bertobat, maka bangsa Israel akan diampuni dosanya. Baik, para siswa yang dikasihi Tuhan, untuk lebih memahami tentang pelajaran hari ini, maka Bapak akan memutarkan YouTube tentang cerita Nabi Yesaya. Kalian siapkan pulpennya dan bukumu juga untuk dicatat beberapa hal yang dianggap penting nanti. Selanjutnya nanti kita akan berdiskusi. Didengarkan bagus-bagus. kehilangan kemampuan untuk bermoral. Bangsa Israel kehilangan kemampuan untuk mempunyai moral. Nah, moral itu apa? Moral itu kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Artinya terjadi penyimpangan perilaku baik. Mereka sudah berlaku tidak benar dan tidak baik di mata Tuhan. Itulah kemerosotan moral yang terjadi di Israel pada waktu zaman Nabi Yesaya. Pemimpinnya mengalami kemakmuran sedangkan rakyatnya menderita. Lalu bangsa Israel meninggalkan Allah dan memilih tenun dan sihir. Tenun itu semacam ilmu hitam, sihir kurang lebih sama seperti itu. Kepercayaan pada hal-hal yang sifatnya di luar Allah, di luar Tuhan. Lalu mereka yang kaya suka berfoya-foya dan tidak mendengarkan Tuhan ya, situasinya. Lalu yang terjadi adalah karena situasi Israel seperti itu, Allah menampakkan diri kepada Yesaya di dalam bait Allah dalam rupa bara api yang menyala di atas tahta Allah.
Kemudian Nabi Yesaya itu menyampaikan pesan Tuhan. Dia menggambarkan cinta Allah yang tanpa balas kepada umat manusia, khususnya Israel pada waktu itu. Yesaya itu mau menyadarkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan itu mengasihi kamu loh Israel. Tetapi apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Bangsa Israel itu tidak membalas cinta Tuhan. Tidak membalas cinta Tuhan. Nah, itu digambarkan oleh Yesaya dalam perikop ini, kitab suci ini. Yesaya bab 49 ayat 15. Yesaya mengatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ini yang digambarkan Yesaya tentang apa yang ingin disampaikan Tuhan. Tuhan itu mengatakan bahwa walaupun bangsa Israel itu berdosa, walaupun bangsa Israel tidak mengakui Tuhan sebagai Allahnya, menyayangi bangsa Israel, itu pesan yang disampaikan Yesaya. Lalu nubuat Yesaya itu ada dua. Terdapat dalam Yesaya bab 5 ayat 1-7 dan Yesaya bab 11 ayat 1-9. Namun sebelumnya nubuat itu apa anak-anak? Nubuat itu ramalan peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Nubuat yang pertama, Yesaya bab 5 ayat 1-7 itu bercerita tentang Yesaya yang bernyanyi, tentang kebun anggur sang kekasih. Nah, kisah ini menubuatkan tentang kehancuran Israel karena dosa dan kesalahan yang dilakukannya. Bangsa Israel akan dijajah oleh bangsa lain. Untuk lebih lengkapnya, anak-anak bisa membaca dari perikop kitab suci yang ada di buku paket kalian. Bagaimana syair lagu kebun anggur sang kekasih itu. Ya. Ramalan yang pertama. Ramalan yang kedua itu bicara tentang nubuat datangnya juru selamat yang akan menyelamatkan bangsa Israel jika Israel mau bertobat kepada Allah. Terdapat dalam Yesaya 11 ayat 1-9. Ya. Nah, lalu Mesias itu apa? Mesias itu adalah orang yang diurapi menjadi juru selamat. Yesaya diutus Allah untuk memperbaiki kemerosotan moral bangsa Israel serta menyampaikan nubuat Tuhan tentang kehancuran Israel yang ada dalam nubuat tadi ya, itu tugasnya Yesaya. Baik, sudah didengarkan? Ya, ada dua kutipan kitab suci tadi ya. Yesaya ada dua teks tadi kan. Silakan dicari di buku paketmu. Sekarang diskusikan. Diskusikan di dalam kelompokmu. Pertanyaannya ada di halaman 73. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 soal di situ yang harus kalian jawab. Silakan dikerjakan ya. Kelompok 2. Sudah ketemu jawabannya? Sudah ada? Betul? Alvin, kalian berdua? Sudah. Ya, kelompok 1 juga sudah? Baik, kalau sudah siap jawabannya, sekarang masing-masing wakil dari kelompoknya membacakan hasil diskusi kelompokmu. Ya? Dan ingat, kelompok yang lain boleh menanggapi. Silakan maju. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Nabi Yesaya dalam pewartaannya mengajak bangsa Israel untuk bertobat dan kembali kepada jalan Allah. Dan jika bangsa Israel bertobat, maka bangsa Israel akan diampuni dosanya. Bagaimana kelompok 2? Setuju. Yang dinubuatkan Nabi Yesaya adalah supaya bangsa Israel bertobat. Itu yang paling pertama. Betul? Betul. Baik.
Silakan kelompok 2 wakilnya membacakan hasil diskusimu. Bangsa Israel tidak mendapat Allah karena mereka mencari firman kepada Allah lain. Tentunya penderitaan rakyat para bangsa Nabi Yesaya adalah aroma dan ladang rakyat Israel sehingga rakyat tidak punya tinggal. Anak-anak yatim dan janda tidak mendapat perhatian. Bagaimana? Kelompok 1? Setuju? Dikatakan tadi contoh penderitaan rakyat pada masa Nabi Yesaya adalah A. Rumah dan ladang rakyat diserobot sehingga rakyat tidak punya tempat tinggal. Betul? Anak-anak yatim dan janda-janda tidak mendapat perhatian. Ya. Terima kasih, Gabriel. Mari tepuk tangan dulu. Ya. Baik, sebagai ringkasan dan penegasan pada pelajaran hari ini, Bapak akan bacakan beberapa hal. Yang pertama adalah kisah tentang Nabi Yesaya dan nubuat-nubuatnya dapat kita baca di dalam kitab Yesaya dalam Alkitab Perjanjian Lama. Nubuat adalah ramalan tentang masa yang akan datang. Nah, siapa tadi yang diramalkan oleh Nabi Yesaya? Mesias, ya, yang akan datang. Bagaimana kisah tentang Nabi Yesaya dipanggil menjadi nabi? Yang pertama adalah Nabi Yesaya itu di bait Allah dia mendapat penglihatan. Ia melihat Allah bersama dengan para malaikat bernyanyi. Lalu malaikat itu mengambil bara api dan menyentuhkannya ke bibir Nabi Yesaya sambil berkata, "Engkau sudah dibersihkan dengan api." Sejak saat itulah Nabi Yesaya diangkat menjadi nabi Tuhan. Setelah mengalami penglihatan itu, Yesaya menjadi nabi Allah untuk menunjukkan jalan keselamatan. Walaupun kadang ia harus menyampaikan ancaman dan nubuat kepada bangsanya sendiri. Jadi ada ancaman, ada sesuatu yang menakutkan kepada bangsa Israel disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tadi dalam bacaan kitab suci tadi sudah sangat jelas kamu dengarkan, ya kan? Jadi kira-kira seperti itu rangkuman pelajaran pada hari ini. Baik, Bapak akan bertanya dulu tentang hasil diskusi kita hari ini dan hasil pelajaran hari ini kepada kelompok-kelompok yang tadi sudah diminta untuk menjawab. Yang pertama, apa isi nubuat Nabi Yesaya? Kedatangan juru selamat yang terkuatkan oleh Nabi Yesaya berasal dari keturunan Sai. Ya, kedatangan Mesias, juru selamat, yaitu Yesus. Nah, sekarang masa Advent, masanya kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan siapa? Mesias. Juru selamat. Nah, baik, yang kedua, apa pesan Nabi Yesaya bagi dirimu dalam masa Advent ketiga ini? Belajar menaati perintah Tuhan. Belajar menaati perintah Tuhan. Berikutnya, Hidup saling mengasihi. hidup saling mengasihi. Belajar berbuat baik. Belajar berbuat baik. Jujur menguasai diri. Jujur menguasai diri. Belajar bijak dan adil. Belajar bijak dan adil. Memperhatikan kepentingan bersama. Memperhatikan kepentingan bersama. Itu kelompok 1 sudah merumuskan apa pesan yang harus kita lakukan sesuai dengan pesan Nabi Yesaya. Sekarang kelompok 2. Orang tetap teguh dalam iman pada dalam situasi makmur juga tidak melupakan Allah. Dalam situasi terpuruk jangan sesosok. Bertobat dan kembali percaya dan berharap kepada Allah. Allah senantiasa mengampuni dosa umat yang bertobat dan kembali kepadanya. Terima kasih. Jadi kalian sudah bisa menjawab 2 pertanyaan pada hari ini sebagai hasil dari pembelajaran kita tentang Nabi Yesaya. Baik, para siswa yang dikasihi Tuhan, terima kasih kita sudah melaksanakan pembelajaran ini dengan baik dan sudah berhasil kita berdiskusi. Sekarang kita tutup dengan doa penutup. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami panjatkan kepadamu. Engkau
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap, hormat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Terima kasih.